Assalamualaikum warganet. Nih ada video motivasi dari Bapak ini. Tonton videonya di sini. Makanya saya menyebut yang disebut dengan ekosistem ekonomi. Saya menyebut dulu ekosistem ekonomi pedesaan atau ekosistem ekonomi pertanian atau misalnya ekonomi berbasis ekosistem. Nah, kalau berbasis ekonomi ekosistem, maka dia akan ada kemandirian. Kemandiriannya di mana? Petani bergantungnya pada apa? Pada mikroorganisme dalam kandungan tanah. Mikroorganisme bergantung pada apa? Pada sapi, pada domba, pada ikan. Maka kalau Siliwangi itu Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, maka semuanya menjadi rangkaian papat kelima pancer itu, semuanya saling mempengaruhi. Sapi membutuhkan rumput, kemudian sapinya kemudian mengeluarkan kotoran, kotorannya jadi pupuk bagi tumbuhnya rumput. Sapi membutuhkan gabah, kemudian hubut, ya orang sudah bilang kan, dedak. Kemudian dedak dilahirkan oleh padi. Padi tumbuh, pupuknya berdasarkan dari ekosistem sapi, dari kotoran air kencingnya. Siklusnya hidup. Kemudian sawah memerlukan gunung, gunungnya dirawat dan dijaga, maka aliran sungainya hidup. Nah, seluruh sistem ekonomi hidup ini yang hidup dan menghidupkan tanpa bergantung pada siapapun, sesungguhnya itulah ketahanan ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Oke, jadi gitu ya warganet. Jadi dijelaskan oleh Bapak Aing atau Bapak KDM itu tentang ekosistem ya, ekosistem perekonomian. Jadi dari mulai tanaman, hewan, terus lingkungannya. Jadi tadi dijelaskan ya, bahwa ketika kita dapat menjaga ekosistem perekonomian, maka dapat dipastikan bahwa ketahanan pangan dapat tercapai ya. Jadi istilahnya harus dibantu dari daerah lain atau negara lain. Jadi misalnya ketahanan pangan sendiri itu dari daerah itu, oleh daerah itu, untuk daerah itu. Jadi istilahnya bisa sejahtera lah ya. Jadi nggak usah nunggu, misalnya harus nunggu pupuk atau nunggu sumur atau nunggu listrik. Jadi ketika itu dilakukan, semuanya akan tercapai dengan baik ya. Jadi dijelaskan ya, jadi padi itu ditanam agar dia nutrisinya terpenuhi, dibantu oleh kotoran hewan ya, dari sapi itu. Jadi dari sapi itu terbentuk pupuk organik ya. Jadi mikroorganismenya tumbuh sehingga tanamannya dapat sehat dan berkembang. Setelah berkembang, padi itu menjadi padi ya. Terus padinya digiling, nanti dapat gabah. Nah, gabahnya itu nanti ada huut kalau digiling tuh ya. Jadi ada huut. Nah, si huutnya itu bisa untuk makan si sapinya. Jadi selain jeraminya dimakan, terus huutnya dimakan sapinya, kotorannya untuk tanamannya. Jadi siklusnya berputar. Terus ketika kita menjaga alam, jadi istilahnya nggak usah susah-susah lah ya. Ketika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Jadi di saat kita menjaga gunung misalnya, ketika gunungnya kita rawat, kita jaga, tanamannya dilindungi, mata airnya dilindungi, kita tidak membutuhkan lagi pompa air ya. Jadi nanti dari gunung itu akan mengalir air yang jernih. Jadi bisa dibilang ekosistemnya bertumbuh lah ya, tumbuh dengan baik sehingga daerah tersebut dapat swasembada ya. Jadi istilahnya mandiri lah, tidak bisa diintervensi oleh daerah lain. Jadi saat ada apa-apa, daerah tersebut dapat mandiri. Pokoknya biar Jawa Barat istimewa, sabubuk. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Oh ya, ini lagi di rumah aja. Karena alhamdulillah ya, sekarang udah mulai musim hujan. Jadi setiap sore itu suka hujan. Jadi kontennya sekarang di rumah ya, sambil ditemani
ikan nih di kolam nih, sambil nyantai sambil ngopi, liatin ikan, nikmati masa rehat malam-malam, pokoknya biar besok tuh bisa fit lagi. Kalau yang ngerti soal ikan nanti dibantu ya, tambahannya apa nih yang kurang, misalnya apanya yang kurang, terus cara ngerawat ikannya nih misalnya kurang gemuk harus diapain, nanti sharing-sharing ya, terus airnya harus gimana biar bagus. Ini paham sederhana sih, yang penting ada aja lah buat cocokan buat mainan ya di rumah, buat ngopi temen ngopi, pokoknya biar Jawa Barat siap sabi nikmat. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum.